Selamat pagi jemaat sekalian. Mau berdiri terus atau duduk? Ya, boleh duduk. Harusnya kalau nggak ada pemimpin nyanyi berkata, nggak boleh diturutin. Tapi kali ini pengkhotbah berkata, jadi nggak apa-apa. Tahukah saudara bahwa zaman dulu waktu Tuhan Yesus masih mengajar di bumi ini, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan kemana, mereka ikutin. Tuhan Yesus mengajar sambil berjalan. Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus duduk di perahu, mereka berdiri di pantai. Hari ini kita duduk. Apa akibatnya kalau duduk? Kalau tertulis di Alkitab sih ada yang duduk di jendela, ya. Lalu tertiup angin sepoi-sepoi, wah sejuk nih, ya. Lalu ketemu-ketemunya sudah, kok di bawah gitu kan? Sudah di bawah. Oke. Tapi saya percaya tidak akan ada yang ketemu di bawah nanti. Ya. Kita masih akan tetap sampai selesai akhir khotbah ini. Amin. Biasanya kata amin ini adalah kata ajaib, saudara. Kata ajaib kenapa? Karena kalau lagi khotbah, lalu kemudian ada yang berdoa begitu. Kalau ada kata amin, dia langsung kayaknya sudah selesai doanya. Jadi kapan-kapan saya mau coba juga lagi khotbah, saya bilang amin gitu. Saya mau lihat ada berapa kepala yang tiba-tiba langsung nengok ke atas. Oke. Pak Suhento dan Pak Steven hari ini sedang berada di Nias. Tujuannya adalah untuk mentabiskan penginjil rukun menjadi gembala. Mereka sudah mampu, ya, sudah ada jemaat, dan sudah memenuhi syarat juga, sehingga kita mau supaya di mana-mana seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta atau di Sunter, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, banyak jemaat bermunculan. Dan GBI Agrave, kita di sini, yang mengutus orang ke daerah-daerah untuk menginjil dan mendirikan jemaat di sana. Dan ketika mereka sudah capable, mereka sudah bisa independen, mereka akan berdiri sendiri. Dan di dalamnya ada andil Bapak Ibu dan saya sekalian. Dan itu adalah suatu hal yang indah. Tidak ada yang lebih indah daripada kita melaksanakan apa yang Tuhan sudah tinggalkan bagi murid-muridnya pada saat dia naik ke surga. Amin, saudara? Mari kita buka Alkitab di dalam Daniel pasal 1. Kita akan membaca ayat 8 sampai ayat 16. Karena ini masih rasa-rasa tahun baru. Kalau Anda masih nulis salah 2023, itu artinya masih rasa tahun baru, saudara. Biasanya kalau kerja itu rasanya udah nggak tahun baru lagi. Ya. Udah Januari tanggal 2 udah masih kerja gitu ya. Aduh, rasanya udah nggak tahun baru lagi. Tapi coba kita lihat, untuk tahun baru ini, Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 16. Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria,
Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa ada contoh-contoh pahlawan iman yang luar biasa untuk kami contoh, kami jadikan idola kami. Bukan idola dari dunia yang hanya mengajarkan entertainment dan mengajarkan nilai-nilai duniawi. Tetapi kami meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Supaya kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan terutama dalam tahun 2024 ini, kami bisa berjalan lurus di dalam kehendak-Mu, di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kan masih rasa tahun baru minggu kedua, baru tanggal 14. Bicara tentang resolusi tahun baru, tidak ada contoh yang lebih baik daripada Daniel ini. Yang berketetapan hati. Tetapi, dalam kenyataannya, berapa persen resolusi atau ketetapan kita, atau janji kita, yang kita tepati selama 1 tahun? Berapa persen? Wah, misalnya ada yang beresolusi, saya akan rajin datang kebaktian selalu tepat waktu. Mungkin bisa dihitung, wah, bulan Januari masih tepat waktu, ya kan? Bangsih 15 menit bahkan. Bulan Februari, bulan Maret, waduh, sudah mulai buru-buru nih, sampainya itu hampir jam 10, jam 9. Tapi sudah Juni, Juli, sudah mulai terlambat. Waduh, saudara, dalam kenyataannya, janji-janji yang kita buat, ketetapan hati yang kita buat, berapa persen yang akhirnya kita penuhi? Daniel di sini, dia begitu luar biasa karena dia konsisten. Dan dia bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar berketetapan hati. Katanya ini suatu ketetapan loh. Ini bukan cuman aku janji, aku mau. Ini suatu ketetapan. Kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin suatu konstitusi kalau negara. Konstitusi, undang-undang dasarnya. Dia membuat undang-undang dasar bagi diri dia sendiri. Saya tidak akan menajiskan diri saya dengan makanan dari raja. Kok bisa? Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel ini, supaya kita bisa bikin resolusi dan mantap terus sampai akhir tahun, sampai tahun depan. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita melihat resolusinya Daniel dulu. Resolusinya Daniel ini apa? Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Apa artinya ini? Ini dia lakukan pada zaman di mana ibadah masih bersifat simbolik. Jadi, menajiskan diri di sini, artinya adalah suatu lambang dari kenajisan yang rohani. Yang simbol ini sifatnya jasmaniah, sifatnya eksternal. Saya harus mencuci badan saya sampai bersih. Yang bersih itu luarnya, tetapi itu dipakai untuk melambangkan di dalamnya juga bersih. Ya. Nah, tentu yang eksternal dengan yang internal itu berbeda. Buktinya apa? Orang Farisi ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hai kamu kubur yang dilabur putih-putih. Kamu seperti tembok yang dikapur, sehingga orang tidak bisa melihat bahwa di dalamnya sudah kropos.
Kamu seperti cawan yang di lap luarnya dibersihkan, tetapi di dalamnya penuh dengan kematian. Jadi yang di luar dengan yang di dalam ternyata tidak selalu sama. Ya. Tapi di zaman dulu itu masih namanya ibadah simbolik. Tuhan memakai yang luar, yang jasmaniah, untuk mensimbolkan apa yang di dalam. Itu caranya. Nah, tentu hari ini kita mengaplikasikan prinsipnya. Ya. Kita tidak lagi menekankan luarnya, walaupun bukan berarti yang luarnya ini jadi tidak berguna. Karena sama seperti zaman dulu mereka membasuh diri. Kita hari ini mandi juga nggak, saudara? Yang tadi pagi nggak mandi, waduh. Ya kan? Mereka makan, sebelum makan cuci tangan. Kita hari ini sebelum makan cuci tangan juga nggak? Iya. Tetapi kita paham bahwa apa yang terjadi, yang kita lakukan di luar, itu bukan sama dengan melakukannya di dalam hati. Okay? Harus kita pahami prinsipnya. Lambangnya ini sebenarnya melambangkan apa? Baru kita bisa pahami hakikatnya. Dan zaman ini Tuhan Yesus bilang bahwa kita sekarang sudah berada di zaman menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan lagi secara jasmaniah, tetapi secara rohani, yaitu pikiran dan hati kita. Jadi, menajiskan di sini adalah menajiskan diri, melambangkan dosa. Ya. Najis berarti dalam situasi, dalam kondisi orang berdosa, dilambangkan dengan najis. Hari ini prinsipnya artinya kita menjauhi dosa. Kita artinya kudus. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu namanya kudus. Itu hakikatnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-7. Coba saya bacakan. Cepat saja. Markus pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-14, ini adalah tentang suatu perumpamaan yang Tuhan sebutkan. Gara-gara ada yang mengkritik Tuhan Yesus soal makanan dan soal adat istiadat, soal makanan haram dan halal, dan soal cuci tangan dan lain sebagainya. Lalu di ayat 14, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Lalu, di ayat yang ke-17, sesudah itu murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus, apa arti perumpamaan itu? Tuhan Yesus jelaskan. Di ayat yang ke-18, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang. Oh, rupanya yang kita makan itu kan masuk dari luar. Itu akan masuk ke perut, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Sekali lagi, yang penting bagi Tuhan adalah bukan kesucian eksternal atau jasmaniah, tetapi adalah kesucian hati dan pikiran. Jadi, makanya Tuhan Yesus tambahkan, ya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, dan katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang Tuhan Yesus maksudkan kenajisan di sini adalah dosa. Itu semua yang tadi disebutkan adalah dosa. Semua hal yang tadi disebutkan dari ayat 20, 21, 22, 23 adalah yang Tuhan ingin kita hindari. Nah, kembali ke Daniel. Daniel mau menjaga dirinya bersih, baik secara hakikat maupun secara simbolik. Dan ini kita bisa baca. Di dalam pasal-pasal berikutnya di Daniel, musuh-musuhnya berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Sekecil apapun bisa dipakai untuk menjatuhkan dia. Tetapi mereka tidak dapat. Artinya, Daniel sungguh-sungguh menjaga bukan saja secara eksternal, tetapi hatinya dia jaga. Hakikat.
Luar biasa sekali. Nah, jadi dia mencoba untuk menjaga dirinya secara simbolik. Berarti ini makanan dari meja raja. Ini bagaimana ini? Oh, bisa saja ada babi di situ atau kuda, dan ini adalah daging-daging yang disukai oleh orang Babilonia. Dan mungkin kebetulan saja Babilonia itu sukanya makan babi gitu ya. Babi loh, nih ya, gitu kan. Nggak ada hubungannya sih. Tapi yang jelas orang zaman dulu suka makan babi, orang Babel. Dan bagi orang Yahudi, itu haram. Ya. Jadi, semua yang sudah bersentuhan dengan babi, itu jadi haram. Hari ini juga ada yang kayak begitu, benar nggak? Ya. Hari ini juga ada. Bahkan minyaknya pun, ya, minyak babi itu, kalau sudah kena ke perabotan dapur yang lain, haram juga gitu. Semuanya haram. Kalau gitu semua yang dari dapur itu udah nggak boleh, udah haram semua. Makanya kalau nggak ada segel cap yang bulat itu, ya, itu nggak bisa katanya, nggak bisa. Atau setidaknya jangan kasih tahu, saya tutup sebelah mata aja, pokoknya makan aja nggak usah kasih tahu saya, kan begitu. Tetapi bagi Daniel ini nggak bisa. Ya. Bagi Daniel ini, kalau ini adalah haram maka saya tidak mau. Atau mungkin juga, seperti kebiasaan banyak raja-raja zaman dulu, makanan dan minuman mereka itu dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Dan ini juga dilarang di dalam hukum Taurat. Sehingga orang Yahudi tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena itu seolah-olah turut ikut dalam penyembahan berhala tersebut. Nah, di Perjanjian Baru, Paulus sudah bilang bahwa itu tidak masalah. Karena katanya tidak ada dewa-dewi. Ya. Itu semua cuma imajinasi manusia. Itu bikin-bikinan yang kosong dan tidak ada benar-benar dewa tertentu atau dewi tertentu. Tidak ada. Sehingga kalau orang mau makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa tertentu, itu cuma imajinasi dia. Nggak ada efeknya. Boleh dimakan. Tetapi sekali lagi di zamannya Daniel, itu Tuhan pakai untuk melambangkan kesucian rohani. Ya. Nah, bagaimanapun Daniel berketetapan bahwa ya, pokoknya dari meja raja saya tidak mau. Sekalipun mungkin ada yang halal, sekalipun mungkin banyak yang enak, ya. Tetapi dia memilih, udah saya aman saja, saya tidak mau makan dari santapan raja. Walaupun mungkin makanannya, dia kehilangan makanan enak. Mungkin dia, nggak tahu, kekurangan gizi atau tidak. Ya. Mungkin dia akan menarik perhatian dari orang-orang lain. Oh, hari ini kita kadang-kadang takut kan? Nanti kita jadi pusat perhatian, nanti kita diteropong, nanti kita di mikroskop, kita diperhatikan, nanti kita dicari-cari kesalahannya. Ada resiko, tetapi beban tersebut rela ditanggung oleh Daniel. Karena dia berketetapan hati, pokoknya saya tidak mau menajiskan diri saya. Jadi, Daniel memilih untuk menolak kenikmatan itu, bahkan menanggung resiko itu. Ini adalah bukti dari iman dia. Tapi coba kalau saya pakaikan itu kepada diri saya sendiri. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Saya bisa nggak seperti Daniel? Seandainya saya dihadapkan kepada suatu pilihan di mana saya harus memilih. Dan mungkin pilihan saya itu tidak enak. Atau ada resiko bagi saya. Bisa tidak saya memilih seperti Daniel? Karena hari ini pun kita hidup di dalam suatu masyarakat yang menekan kita dari luar. Sehingga kita tidak bebas. Dan ada rasa takut. Kalau kamu terlalu terbuka, kalau kamu terlalu ekstrim, kalau kamu terlalu Kristen, kalau kamu terlalu menonjol, awas, nanti kamu bisa kena persekusi. Sudah ada buktinya. Masuk penjara dan lain sebagainya. Tetapi beban resiko ini bisa saya tanggung atau tidak? Daniel bisa.
Wow, kok bisa? Kenapa Daniel bisa menanggungnya? Kenapa Daniel bisa membuat keputusan seperti ini? Karena dia punya tujuan. Karena dia punya suatu tujuan. Dan bedanya orang yang tidak punya tujuan hidup dengan yang punya tujuan hidup, ini bagaikan langit dan bumi, saudara. Ada satu dokumen yang sangat menarik. Sesudah Perang Korea, ada seorang perwira Korea Utara yang kemudian menuliskan kesaksiannya. Di dalam interview tersebut, dia menceritakan bagaimana mereka memisahkan tahanan perang Amerika. Ya. Ini perwiranya. Dia bilang, semua tahanan perang itu, orang Amerika, disuruh untuk mengisi suatu kuesioner, dan pertanyaannya cuma 2. Ya. Pertanyaannya cuma 2, nanti kamu pulang, mau ngapain? Dan satu lagi saya lupa. Ada 2 kelompok orang. Ada orang yang tulisnya, kalau saya nanti pulang, kan ini kan camp tahanan, ya, mereka nggak dibunuh. Mereka cuma dikurung begitu saja. Nanti kalau saya pulang, ya nggak tahulah saya mau ngapain. Ya. Tapi ada kelompok yang lain yang bilang, yang tulis, kalau saya pulang saya akan bikin begini, saya akan kembali ke ranch saya akan bikin ini begitu, saya punya orang tua, saya punya istri yang saya tinggalkan, segala macam. Nah, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Para perwira Korea Utara ini akan memisahkan 2 kelompok orang ini. Yang tidak tahu mau ngapain sesudah pulang, itu dimasukkan ke dalam satu camp yang penjagaannya sangat ringan sekali. Dikasih makan, dikasih tempat tidur yang enak, dikasih apa segala macam, nggak usah dijaga. Tetapi tidak ada satu orang pun tahanan yang lari. Tidak ada satu pun yang kabur. Tetapi ada satu kelompok yang lain itu. Yang satu kelompok lagi. Yang ditanya. Lalu dia jawab, saya mau bikin ini, mau bikin itu. Mereka dimasukkan ke dalam camp dengan security tertinggi. Mereka dijaga, tidak dikasih makan yang cukup. Mereka dimasukkan sel-sel, dipisah-pisahkan dan lain sebagainya. Tetapi yang berhasil kabur dari camp itu, banyak sekali. Kok bisa begitu? Yang tidak dijaga, dikasih makanan enak, dikasih tempat tidur, segala macam. Tidak ada yang kabur. Tapi justru yang dijaga dengan ketat, banyak yang lolos. Perbedaannya adalah mindsetting orang-orang yang di dalamnya. Kalau dia tidak punya tujuan hidup, ya udahlah saya tinggal di sini untuk sementara, ya udah saya menikmati aja dulu, nggak apa-apa, saya akan nikmati. Saya dikasih makanan, saya kabur. Tetapi orang-orang ini prajurit-prajurit yang lain, mereka merasa, saya nggak mau di sini. Saya harus lolos, saya harus kabur, saya harus cari cara, saya harus komunikasi dengan orang di luar dan lain sebagainya. Mereka punya tujuan, dan kalau orang punya tujuan, dia akan melakukan segala daya dan upaya dan akan berhasil. Ujung-ujungnya, atau dia mati. Saudara, orang yang punya tujuan hidup dengannya tidak punya tujuan hidup, akan beda total. Daniel gimana? Daniel dan kawan-kawannya punya tujuan. Ingat bahwa mereka ini adalah orang-orang buangan loh ya. Mereka ini bukan lagi turis atau lagi apply visa kerja di Babel, di istananya Nebukadnezar. Mereka adalah orang-orang yang kalah perang, yang menjadi buangan. Mereka adalah orang-orang terjajah. Tetapi mereka punya tujuan. Mereka tidak putus asa. Apa tujuannya? Dari membaca kitab Daniel, saya dapatkan bahwa Daniel selalu mengingat-ingat dan selalu mengantisipasi genapnya 70 tahun yang dinubuatkan Yeremia mengenai pembuangan ini. Yeremia pasal 25 sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan membuang bangsanya, umatnya, dan mereka akan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan Daniel merasa, bisa nggak saya bertahan sampai 70 tahun? Dia hitung-hitung, makanya di pasal 9, di dalam doanya, dia tulis, ya, bahwa sesuai janjimu Tuhan, ya, yang ditulis oleh nabimu Yeremia,
Dia hitungin, rupanya 70 tahun itu dia hitungin. Dia punya tujuan hidup. Pembuangan ini, ya, kehinaan ini, hanya akan berlangsung selama 70 tahun. Dan saya mau melewatinya. Saya mau sampai akhir, saya mau setia. Dia punya tujuan. Lalu, apalagi mungkin tujuan hidupnya. Daniel dan kawan-kawannya, mereka siap dipakai oleh Tuhan. Siap. Kalau Tuhan mau pakai mereka untuk memelihara bangsa Yahudi, siap. Kan seperti yang kita baca di kitab Esther. Ya. Tahu-tahu ada orang Agag itu, ya, tiba-tiba mau membunuh orang Yahudi. Keselamatan akan datang dari mana? Mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan mengangkat engkau menjadi ratu. Maka Esther yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin Daniel dan kawan-kawannya berdoa, Tuhan, kalau engkau mau memakai kami seperti engkau memakai Esther atau Mordekai, kami siap. Kalau Tuhan mau memakai saya untuk menjadi saksinya di istana Nebukadnezar ini, kami siap. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk melakukan sesuatu, untuk bersaksi kepada seluruh dunia, kami siap. Ini tujuan hidup yang mereka pikirkan, yang mereka pegang sehingga saya tidak akan biasa-biasa saja di dalam istana Nebukadnezar ini. Saya tidak akan terasimilasi dan kemudian menyebut diri saya sendiri Belsazar, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah nama-nama Babilonia yang mencerminkan dewa-dewinya Babilonia yang disembah oleh Nebukadnezar. Saya menyembah Yehova. Saya tidak mau menajiskan diri saya karena saya masih menyembah Yehova. Saya punya tujuan hidup. Oleh sebab itu saya berketetapan hati. Ini yang membuat seseorang bisa punya ketetapan dan akan setia, mantap terus sampai akhirnya. Kalau dia punya ketetapan. Dan ini tidak akan terasa seperti beban. Walaupun dia harus memilih suatu jalan yang lebih sulit. Walaupun dia harus menanggung beban. Tetapi karena ini sejalan dengan tujuan hidup dia. Dia tidak akan merasanya seperti dia terpaksa atau suatu yang membebani dia. Karena sesuai dengan tujuan hidup dia. Tetapi bayangkan, betapa terpaksanya seseorang. Kalau dia maunya jalan-jalan, tetapi malah harus datang untuk kebaktian minggu pagi. Maka dia akan selalu memikirkan jam berapa ya Gembala Andrew, ini terlalu lama khotbahnya, baru poin 1 sudah jam 11 kurang gitu kan. Aduh ini nanti selesainya nanti jam 12, nanti masih ada acara lagi. Kapan jalan-jalannya? Karena tidak sesuai dengan tujuan hidup dia, maka apapun yang tidak sesuai itu akan terasa membebani. Tetapi kalau dia sesuai dengan tujuan hidup, oh datang ke gereja, no problem. Datang pagi-pagi, bangun pagi-pagi, no problem. Karena memang sesuai dengan tujuan hidup dia. Nah saudara, jadi kuncinya apa? Kuncinya di tujuan hidup kan? Silahkan kita renung-renungkan apa tujuan hidup kita. Dan ini penting. Hari Rabu kemarin saya khotbah, saya bicara tentang bahwa manusia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Manusia hanya pikir dia tahu apa yang dia butuhkan. Tapi pada kenyataannya, manusia nggak tahu apa yang dia butuhkan. Ya. Manusia dari kecil diajar oleh orang tuanya belajar yang rajin. Supaya apa? Supaya pinter. Pinter buat apa? Pinter nanti kamu dapat kerjaan yang bagus. Dapat kerjaan yang bagus buat apa? Supaya dapat uang yang banyak. Dapat uang yang banyak untuk apa? Ya untuk dinikmati. Jadi inikah tujuan hidupmu? Inikah tujuan hidupmu? Untuk mendapatkan banyak uang dan menikmati uang itu? Sekali lagi manusia tidak tahu apa yang dia butuhkan.
Tuhan yang tahu apa yang dia butuhkan. Karena manusia hanya memikirkan, wah nanti saya akan begini, akan begitu, nanti saya butuh ini, butuh itu, nanti saya akan butuh rumah, nanti saya akan butuh mobil. Kalau sudah punya rumah, punya mobil, saya akan butuh mobil kedua, saya akan butuh rumah kedua, saya akan butuh usaha, saya akan butuh ini dan ini. Itu semua adalah yang manusia pikir dia butuhkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan di dalam Lukas, bahwa ada seorang kaya yang sudah punya lumbung, tetapi lumbungnya itu sudah terisi penuh, dan sekarang tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahnya. Orang ini bilang, saya akan membuat lumbung yang baru yang lebih besar. Lalu kemudian saya akan menyimpan semua hasil tanah saya, dan saya akan berkata kepada jiwaku, tenanglah, beristirahatlah, sebab sudah tersedia bagimu ya, lumbung, ya, kemudian ini harta yang bisa kamu nikmati bertahun-tahun lamanya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, dia tidak tahu. Padahal malam itu juga jiwanya akan dituntut daripadanya, akan diambil daripadanya. Nyawa dia akan diambil daripada dia. Seandainya dia tahu bahwa malam itu juga nyawanya akan diambil, maka prioritas dia akan berubah total. Masihkah dia akan berpikir, saya butuh lumbung? Hah? Tadinya kan dia pikir apa? Wah, ini hasil tanah saya mau disimpan di mana? Saya butuh lumbung, tapi kalau malam ini juga saya akan mati, masih perlu lumbung atau tidak? Tidak perlu. Oleh sebab itu manusia menjalani hidupnya seolah-olah dia akan hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Padahal kenyataannya kita tidak tahu kapan saat kita tiba. Kita tidak tahu. Yang kita pikir kita butuh ini nanti pada saat saya tua. Emang kita yakin bakal sampai tua? Karena sebenarnya ada hal yang lebih penting dan Tuhan tahu apa yang lebih kita butuhkan. Yang orang kaya itu butuhkan adalah Tuhan Yesus. Yang orang kaya itu butuhkan adalah seorang juru selamat yang menanggung dosa dia, yang mati dihukumkan menggantikan dia. Itu yang dia butuhkan, bukan lumbung baru. Dan ketika kita menjalani hidup kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ini akan mempengaruhi apa yang kita pikir kita butuh. Dan biasanya ada titik-titik tertentu yang mengubah pemikiran kita. Pada saat seorang anak pertama kali akil balik, mungkin dia akan mulai memikirkan, nanti kalau saya gede, saya mau jadi apa? Ini titik pertama. Ketika yang dia cuma tahu main, cuma tahu nakal, lalu kemudian dia akil balik dan dia menyadari, kalau saya nanti dewasa, saya mau jadi apa? Ada suatu perubahan pemikiran. Saudara, kadang-kadang, tidak semua, tetapi ada juga orang yang mengalami perubahan ketika dia jatuh sakit. Dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan ulang. Waduh, kalau begitu selama ini apa yang saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apa yang penting buat saya sekarang? Oh, saya mau anak-anak saya hidup di dalam kebenaran. Mungkin kalau saya sakit, itu menjadi prioritas buat saya. Mungkin saya ingin ada anggota keluarga saya mau dia diselamatkan. Karena saya tidak lama lagi. Saudara, kalau kita tidak tahu apa tujuan hidup kita, maka ketika kita menaruh goal di hadapan kita akan taruh dia terlalu pendek. Dan akan melenceng daripada apa yang benar-benar penting. Oleh sebab itu, maka seperti yang Tuhan Yesus bilang, kalau kita menentukan arah hidup kita, kita harus melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, tegak lurus kepada Yesus, tidak akan salah. Kalau kita membuat keputusan, dan kita bingung, kita harus buat keputusan kita bingung. Saya mau pilih
pilih mana nih, ya kan? Ada 3 pilihan, 1, 2, atau 3. Ada yang bilang, tunggu jari telunjuknya. Jari telunjuknya siapa, saudara? Jari telunjuknya Tuhan. Ya kan? Jari telunjuk Tuhan. Kalau Tuhan pilih nomor 1, ya kan? Tuhan pilih nomor 1, maka saya akan pilih nomor 1. Tapi kayaknya Tuhan nggak mungkin pilih nomor 1. Ya kan? Kayaknya Tuhan nggak bakal pilih nomor 1 nih. Ini jangan ditafsirkan terlalu melebar. Walaupun kata-katanya memang sengaja saya samarkan, ya. Tetapi saya berbicara dalam konteks rohani untuk yang menonton di rumah dan yang mungkin menonton ini 5 tahun yang akan datang. Ya. Kalau Tuhan jarinya sudah menunjuk kemana, gitu kan, kita ikut. Nah, ada cerita lagi. Konon, saya tidak tahu benar atau tidak, ada seorang pemuda yang kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau benar pemudi ini adalah pilihan-Mu untuk saya, maka tolong kasih tanda. Wah, terdengar familiar? Ada yang pernah berdoa seperti itu? Kalau saya ngelamar dia, maka dia akan terima. Itulah tandanya. Sungguh suatu tanda yang sangat tidak bijaksana. Lalu dia kemudian melamar perempuan ini, dan diterima. Saya potong ceritanya, dia akhirnya menyesal. Lalu kemudian dia salahkan Tuhan. Tuhan, ini dulu kan saya sudah berdoa. Kenapa Engkau biarkan saya sampai menikah dengan wanita ini? Loh, Tuhan bilang, ini kan bukan saya yang mau, kamu yang mau. Buktinya apa? Kamu yang ngelamar kan? Bukan Tuhan yang ngelamar. Kamu yang ngelamar. Jadi manusia banyak sudah punya keinginan sendiri, lalu baru kemudian pura-pura tanya Tuhan, minta tanda sama Tuhan, tetapi kemudian hanya bermaksud melaksanakan keinginan dia sendiri. Itu bukan mengikuti kehendak Tuhan. Itu bukan apa yang Daniel lakukan. Yang Daniel lakukan di sini, dia adalah tahu dulu apa yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian dia berketetapan hati. Pokoknya saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oke. Nah sekarang kita mau melihat yang kedua. Reaksi orang lain. Ya, kembali ke Daniel itu. Ada reaksi dari pemimpin istana ini. Ya, pemimpin pegawai istana ini. Yaitu dia skeptis. Dia tidak percaya. Dia ragu. Dia takut akan konsekuensinya. Tidak mau mencoba. Kalau sampai kamu nanti tidak lebih sehat gitu ya. Kalau sampai nanti kamu jadi kurus, kamu sakit segala macam, nanti saya yang disalahkan. Ini reaksi orang lain. Ini umum ditemukan pada orang yang tidak beriman. Tetapi sayang sekali banyak juga ditemukan pada orang Kristen. Tidak percaya? Coba saja. Kita ambil kata-katanya Daniel, ya, ketetapan hati Daniel, lalu kemudian kita superimposkan kepada diri kita sendiri. Misalnya kita ganti saja kata-katanya. Saya berketetapan hati mau membaca Alkitab setiap hari. Wow, luar biasa. Ya. Saya berketetapan hati mau ikut kebaktian Minggu pagi dan Minggu sore. Atau Rabu malam. Saya berketetapan hati mau mengajak keluarga atau rekan-rekan saya, teman-teman saya. Saya berketetapan hati mau mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Praktis apapun bisa kita masukkan ke dalam kalimat ini. Dan kita tahu ini benar. Kita tahu ini yang Tuhan inginkan. Kita tahu Tuhan akan berkati. Tetapi masih ada keraguan. Tetapi masih ada, aduh kalau saya
berjanji mau membaca Alkitab setiap hari, bisa nggak ya? Bisa atau tidak? Baru beberapa bulan yang lalu, ada lomba, sambil minum sebentar. Untung ada RBC Kuah. Saya menantikan saatnya di mana saya akan minum air yang tidak akan haus lagi. Baru beberapa bulan yang lalu, ada lomba menghafal ayat. Waduh, 54 ayat. Mengerikan sekali. Saya mah nggak bisa. Ya. Tapi, kalau telenovela, bisa. Drama Korea, bisa. Ya kan? Apalagi, yang dihafal biasanya di sosmed gitu, bisa. Tapi kalau ayat Alkitab, nggak bisa. Ya. Kadang-kadang kita tahu, ini adalah sesuatu yang baik. Tapi kenapa ada suara-suara lain, pemimpin dari pegawai istana hati kita, yang bilang, aduh, jangan ini, jangan. Kalau kamu terlalu rajin, kalau kamu terlalu percaya kepada Tuhan, kalau kamu terlalu giat, nanti gimana? Begitu. Oh, saudara. Padahal kita tahu itu yang benar. Tapi Daniel untung tidak membiarkan reaksi orang lain menghalangi dia melaksanakan ketetapan hati dia. Kalaupun si pemimpin pegawai istana itu tidak mau setuju dengan usul dia, saya yakin Daniel akan ketemu cara lain untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja itu. Saya yakin. Karena dia tidak akan membiarkan apa kata orang lain, apa reaksi orang lain, dia tidak takut. Pokoknya saya tidak akan tidak akan menajiskan diri saya. Untung kebetulan, Tuhan katanya melihat hati dia, lalu kemudian mengaruniakan kasih karunia. Mengaruniakan kasih, sehingga orang lain mengasihi Daniel. Ini kasih karunia dari Tuhan. Nah, yang Daniel pedulikan, pokoknya Tuhan. Reaksi orang lain saya tidak peduli, reaksi Tuhan yang saya peduli. Ini luar biasa. Mungkin Daniel berpikir, kalau Tuhan senang, maka apapun yang saya lakukan asal Tuhan senang, pasti akan berhasil. Saya nggak akan salah. Tapi bagaimana kita? Yang harusnya kita lakukan adalah kita bertanya kepada diri sendiri. Kira-kira Tuhan akan menilai keputusan saya ini bagaimana? Kira-kira Tuhan akan senang atau tidak? Nah, tadi pemuda yang saya ceritakan itu, yang konon ceritanya dia doa begitu di awal sebelum menikah. Ya. Dia tanyakan kepada Tuhan, dan dia bilang, Tuhan kasih tanda. Tetapi apakah dia benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kasih tahu kepada dia? Karena sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu di dalam firman-Nya, prinsip-prinsip memilih pasangan hidup. Sudah Tuhan kasih tahu. Dan tidak baik bagi orang yang sudah percaya untuk berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Karena itu katanya, seperti lembu yang dikuknya itu tidak sama. Nanti membajaknya nggak rata. Bahaya. Jadi, karena dia bukan menjadi firman Tuhan sebagai standarnya, dia malah minta tanda. Dan tandanya ini yang dia jadikan standar, plus tandanya ini adalah tanda yang sangat aneh.
akhirnya dia salah langkah. Seandainya dia seperti Daniel dan mempelajari kitab suci dan menemukan, oh yang Tuhan inginkan begini dan begitu, maka tanpa dia perlu memohon tanda yang aneh-aneh. Dia sudah tahu bahwa telunjuk Tuhan itu menunjuk kepada pilihan yang mana. Sudah tahu. Jadi, reaksi orang lain tidak sepenting reaksi Tuhan. Ketika kita sudah punya tujuan hidup dan kita mau membuat ketetapan hati, yang perlu kita pertimbangkan hanyalah bagaimana reaksi Tuhan. Sekarang yang ketiga, kita mau melihat hasilnya. Kita sudah melihat isi resolusinya. Lalu sekarang kita sudah mempertimbangkan reaksi orang lain. Sekarang bagaimana dengan hasilnya? Kita kembali ke Daniel itu tadi lagi. Lalu, menurut Daniel pasal 1 ini, wow, ternyata setelah lewat waktu yang ditetapkan, ya, ternyata mereka lebih sehat, lebih baik perawakan mereka, lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Wah, kok bisa begini? Maka di sini berlakulah prinsip Roma pasal 8 ayat 28. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini agak sedikit berbeda dengan versi Indonesia. Di dalam versi Indonesia dituliskan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, segala sesuatu turut bekerja. Bedanya apa? Hampir nggak ada beda sih. Tetapi yang versi bahasa Inggris menekankan bahwa kita dari posisi sudut pandang kita pasif melihat bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya kalau saya mengasihi Allah. Yang versi bahasa Indonesianya nggak salah juga. Kita melihat dari sudut pandang manusia bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tetapi ini adalah prinsip yang sulit dibuktikan, salah satu yang sulit dibuktikan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, begini. Zaman modern ini, Tuhan tidak perlu lagi menggunakan mujizat yang heboh-heboh untuk membuktikan identitas dia, untuk mengokohkan firman-Nya. Tidak perlu lagi, karena itu sudah pernah dilakukan. Dan karena sudah dilakukan dengan sangat efektif, maka tidak perlu diulang-ulang lagi. Ya kan? Ini prinsip loh. Kalau seseorang sudah lulus ujian, masih perlu ujian lagi nggak? Nggak usah. Jadi kalau Tuhan sudah mengokohkan firman-Nya dengan mujizat di zaman dulu, masih perlu dikokohkan terus lagi atau tidak? Tidak perlu, karena dulu sudah kokoh. Oleh sebab itu Tuhan hari ini tidak perlu lagi membuktikan kepada masing-masing individu dengan cara yang heboh dan supranatural, pakai mujizat begini begitu, untuk membuat kita percaya. Cukup pakai firman Tuhan yang sudah diteguhkan. Kalau kita percaya, maka itu sudah cukup. Jadi, karena Tuhan tidak pakai lagi hal-hal yang heboh-heboh, maka kita harus melihat di dalam hal-hal kecil bagaimana Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita harus bisa melihatnya. Coba perhatikan serangkaian situasi yang mungkin terjadi, yang harus terjadi, supaya ini tercatat bagi kita, ya, supaya ini berhasil. Ini bisa ditafsirkan sebagai providence, ya, intervensi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bikin dalam percobaan 10 hari itu, sekalipun dia cuma makan sayur dan minum air putih, tetapi dia tampak lebih sehat dan lebih gemuk dan lebih baik. Oke? Kita percaya itu tidak masalah. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, tidak masalah. Bahwa Tuhanlah yang bikin dia lebih sehat. Luar biasa, puji Tuhan. Itu berarti bahwa hari ini pun Tuhan bisa menjaga saya tetap sehat. Bisa. Tapi, bisa juga kita tafsirkan ini sebagai sesuatu yang alamiah, yang natural. Karena Tuhan
suka sekali menggunakan hal-hal natural untuk menjadi suatu mujizat. Tuhan suka sekali. Ya. Jadi, misalnya, bisa saja, pas kebetulan 10 hari percobaan ini, masakan dari dapur raja ini kurang begitu bagus. Atau bisa saja, sehingga yang makannya itu, aduh ini kok lemaknya banyak banget gitu kan. Kan daging semua. Biasa kan yang untuk raja apa? Yang terbaik kan. Yang terbaik itu apa? Lemaknya tinggi. Lemaknya tinggi ya berarti kalau dimakan terlalu banyak gimana? Ya rasanya nggak enak, begah gitu. Ya. Rasanya begah ya perawakannya kurang berseri. Sehingga yang nggak makan malah kelihatannya lebih cerah, lebih berseri-seri. Begitu. Atau bisa juga dalam dietnya itu nutrisinya tidak seimbang, sehingga kalau tidak seimbang mengakibatkan mereka jadi kurang sehat. Justru yang menambah sayur dan air putih, ini yang akhirnya menjadikan nutrisi dia seimbang. Bayangkan kalau mereka cuma makan dari santapan raja, cuma air anggur doang. Dan nggak tahu apakah itu sudah fermentasi jadi alkohol atau tidak. Cuman minum alkohol doang. Coba aja dibayangkan 10 hari, orang cuma minum alkohol dengan orang minum air putih, mana yang lebih sehat. Saya berani jamin 110% yang minum alkohol, itu sudah tumbang duluan. Ya, nggak usah 10 hari. 3 hari. 3 hari. Kalau dia cuma minum alkohol doang, dibandingkan dengan yang minum air putih, pasti yang minum alkohol tumbang. Jadi, mungkin dalam percobaan 10 hari itu, malah kebetulan ada pesta, lalu kemudian mereka pesta pora, dan tidak heran bahwa Daniel dan teman-temannya yang hanya makan sayur dan air putih, terlihat lebih cerah. Tetapi ini diatur oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan bekerja, bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika 10 hari itu selesai, dibandingkan, oh ternyata memang benar, Daniel dan kawan-kawannya lebih sehat, lebih gemuk. Nah, tidak dikatakan bahwa Daniel menjadi vegetarian. Ya. Jangan ditafsirkan, lalu kalau gitu saya juga akan hanya makan sayur dan air putih saja. Saudara, Anda akan defisiensi banyak asam amino esensial. Ya. Manusia zaman modern ini sudah membutuhkan produk-produk daging juga. Kalau enggak, maka harus ada banyak suplemen. Ya, suplemen itu dari mana? Ya dari daging juga, jadi nggak ada yang benar-benar vegetarian ya. Nah, karena ini bukan berlangsung selamanya, sesudah 10 hari itu, ya Daniel bisa makan daging lagi, hanya dia tidak harus makan dari santapan raja. Segala sesuatu bisa secara alamiah, secara natural, bekerja untuk kebaikan orang Tuhan. Ini berawal dari iman seseorang, lalu kemudian dia menetapkan tujuan hidup, dan berketetapan hati, lalu kemudian dia percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memberkati dia. Ini adalah sesuatu yang bersifat prinsipil. Bukan hanya terjadi kepada Daniel dan kawan-kawannya. Semua orang yang beriman Tuhan dan yang menetapkan hidupnya untuk sesuai dengan firman Tuhan, dalam Alkitab diberkati oleh Tuhan. Tanpa terkecuali, karena ini sesuatu hal yang prinsipil. Tentu saja maksud saya, tidak selalu secara jasmaniah. Berkat Tuhan tidak selalu berupa materi dan hal-hal jasmania. Tetapi semuanya dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Dan berkat-berkat bagi Daniel dan kawan-kawannya bukan hanya wajahnya berseri-seri dan lebih gemuk dan sehat, tetapi Tuhan mengaruniakan kepada mereka pengetahuan dan hikmat, sehingga mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang muda lainnya. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengukur kecerdasan yang bisa sampai 10 kali lipat. Yang jelas di situ belum ada tes IQ. Kalau tes IQ dan mereka 10 kali lipat, wow,
Saya nggak bisa bayangkan. Kalau rata-rata orang muda yang lain itu adalah orang-orang pilihan yang di atas rata-rata mungkin IQ-nya 110. Kalau Daniel dan kawan-kawan 10 kali lipat berarti jadi 1100. Gimana cara ngitungnya? Saya nggak ngerti. Yang jelas, berkat Tuhan itu adalah yang mengikuti orang yang setia kepadanya. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi, di dalam tahun 2024 ini, kalau misalnya kita sedang mencari-cari nih, gimana ya, tahun 2024 ini saya mau mencapai apa? Tahun 2024 ini saya mau maju dengan cara bagaimana? Tahun 2024 ini saya mau meningkat iman saya dengan cara bagaimana? Saudara, kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan. Tanpa perlu saya khotbahkan dan saya bikin daftar, ini nih hal-hal yang Tuhan inginkan, kita sudah tahu. Saya tidak percaya ada yang masih bingung-bingung. Saya nggak tahu Tuhan mau saya ngapain. Datang ke gereja. Lebih rajin. Lebih banyak, lebih sering. Ikut blok kelas. Ikut sekolah minggu. Belajar firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkapkan keinginannya, kehendaknya kepada kita lebih banyak. Itu yang perlu kita lakukan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Maka, dengan menetapkan hati kita sesuai dengan itu, bukan dengan paksaan, tetapi sesuai dengan tujuan hidup saya mau mengasihi Tuhan. Maka kita akan bisa melakukan resolusi kita, dan melihat hasilnya, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka tahun 2025 nanti, tanggal 31 Desember 2024, hampir 2025 kita akan melihat ke belakang dan kita akan bisa bersyukur. Dan kita benar-benar sungguh-sungguh bisa bilang, saya bersyukur Tuhan telah memimpin saya selama 1 tahun ini. Tuhan telah memimpin saya. Walaupun bisa saja melewati lembah kekelaman, walaupun bisa ada tantangan, dan ada resiko yang sudah harus saya tanggung, tetapi Tuhan telah memimpin saya melewati semua itu. Ini yang saya pelajari dari Daniel dan ketetapannya. Nah, saya juga mau melakukan seperti yang Daniel lakukan. Bagaimana dengan Anda? Kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami untuk merenungkan tujuan hidup kami, sehingga kami bukan saja melihat hal-hal yang duniawi, dan memprioritaskan hal-hal yang sifatnya jasmania, tetapi kami memikirkan hal-hal rohani, dan bukan saja bagi diri kami sendiri, tetapi bagi anak dan cucu kami. Biarlah hal-hal yang rohani ini menjadi hal-hal yang senantiasa kami renungkan dalam hati, dan menuntun setiap keputusan kami. Karena hal-hal yang rohani inilah yang Engkau inginkan. Dan tolong kami untuk melihat hasil, yaitu Engkau bekerja di dalam segala sesuatu. Hal-hal yang kecil dalam hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan bagi setiap orang yang sudah mendengarkan Injil dari mimbar Grafe, atau dari YouTube, atau dari media lainnya, maka Engkaulah yang akan menggedor hati mereka, supaya mereka menyerah kepada kebenaran. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.